Meningkatnya jumlah penumpang di musim libur Natal dan Tahun Baru diiringi meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas, seperti yang terjadi di ruas tol Semarang-Batang Simpang Susun Krapyak. 16 orang meninggal dalam kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans. Dari keterangan polisi, diketahui sopir belum berpengalaman dan baru mengemudikan bus itu 2 kali. Jangan sampai keluarga harus kehilangan kerabatnya karena kecelakaan. Untuk kasus kecelakaan bus Cahaya Trans, Kapolda Jateng memastikan kepulangan seluruh korban akan ditanggung pemerintah provinsi. Untuk korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Nanti kita akan melakukan pengantaran jenazah ke kediaman. Di Karawang, Jawa Barat, Kementerian Perhubungan melakukan sidak ke Terminal Klari. Hasilnya, sejumlah bus angkutan mudik Nataru tidak memiliki izin trayek dan tidak memiliki dokumen kelaikan kendaraan atau KIR. Satu persatu bus antar kota antar provinsi akan keluar terminal dicek kelengkapan dokumen kendaraannya. Kemenhub memberikan sanksi tegas, menurunkan paksa penumpang dan memindahkan ke kendaraan yang layak jalan. Bus juga dikeluarkan dari terminal dan memberikan teguran tertulis kepada pengusaha untuk melengkapi dokumen kendaraan. Rekan yang tadi diperiksa oleh kami, ternyata ada satu PO. Yang pertama izinnya itu belum keluar, tapi sudah operasional. Kemudian yang lebih parah lagi adalah uji kirnya sudah mati dari September 2025. Tindakan yang kami lakukan itu memberikan teguran keras dan mengeluarkan kendaraan tersebut dari terminal. Nah, tadi sudah ada penumpangnya, dari penumpang kemana kan Pak? Untuk penumpang, ya beberapa penumpang biasanya kita keluarkan juga dipindahkan ke bus yang lain. Baik. Di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, awak bus angkutan Natal dan Tahun Baru menjalani pemeriksaan kesehatan. 15 awak bus menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh seperti tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan tes urin. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan penumpang maupun pengendara itu sendiri. Dari hasil pemeriksaan tugas, seorang kondektor bus terindikasi mengonsumsi alkohol. Tugas pun meminta kondektor itu untuk tidak ikut serta dalam penumpang angkutan Natal dan Tahun Baru. Sidak hingga pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang. Tapi apakah itu cukup atau perlu tindakan tegas lainnya? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kecelakaan bus Cahaya Trans yang menewaskan 16 orang jadi early warning kelayakan transportasi Nataru termasuk sang sopir. Itu yang disebut oleh Komisi 5 DPR. Sebenarnya hal krusial apa yang perlu dilakukan di tengah meningkatnya penumpang transportasi di musim libur Nataru dan untuk cegah kecelakaan? Kita ulas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR dari fraksi PKB, ada Syaiful Huda, kemudian juga ada akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugio Pranoto yang juga analis transportasi Joko Setiowarno. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joko. Pak Uda, Ya, Pak Disti. Bapak-Bapak, ini kita membahas soal bagaimana menjadi early warning begitu ya, menjadi peringatan tersendiri apa yang terjadi di peristiwa kecelakaan bus Cahaya Trans pada beberapa hari yang lalu. Tentu saja di musim libur Natal dan juga Tahun Baru, meningkatnya penumpang tentu menjadi perhatian khusus harusnya bagi penyedia jasa transportasi. Nah, saya mau ke Gus Huda dulu. Gus Huda, Anda sempat menyebut kecelakaan bus Cahaya Trans ini sebagai early warning soal kelayakan transportasi di masa Nataru. Jadi hal masif apa yang kemudian perlu dilakukan oleh stakeholder, semua stakeholder? Ya, sebenarnya ini peristiwa yang tidak beranjak dari evaluasi kita, mulai terkait dengan pelaksanaan Nataru maupun Lebaran. Jadi dua hal ini yang saya maksud adalah pertama terkait dengan kelaikan kendaraan. Jadi kita selalu menemui berbagai fakta di lapangan bahwa ada kelaikan kendaraan yang menjadi persoalan ketika ada kecelakaan. Nah, karena itu ini poin penting bagi kita semua, termasuk pemerintah, saya kira harus mengambil
langkah-langkah yang sifatnya masif dan terukur betul terkait dengan transportasi publik kita ini. Oke, langkah-langkah yang Yang kedua, sifatnya masif itu apa saja yang harus dilakukan segera oleh pemerintah, Gus Huda? ya kita minta rem cek terus dilakukan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan datang langsung ke semua terminal bis di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, memastikan kelaikan jalan, kelaikan kendaraan kita bisa dipastikan tidak ada masalah. Nah, rem cek ini menjadi penting sekali karena yang sudah kan kira-kira begini, demand-nya tinggi, PO bis kira-kira pada posisi ya apapun akan dikeluarkan armadanya walaupun posisinya sebenarnya tidak layak jalan. Itu yang saya sebut bis-bis zombie itu. Bahkan tidak hanya bis ya, termasuk mobil-mobil rentalan yang sudah saya kira berulang-ulang menjadi isu kecelakaan kita, ini betul-betul menjadi zombie bagi publik pemakai kendaraan atau mobilitas masyarakat kita. Nah, yang kedua, Mbak, menyangkut soal kesehatan para sopir kita. Pengemudi. Jadi para pengemudi kita, jujur saja, relatif tidak terkontrol dengan situasi permintaan yang sangat tinggi, lalu jam kerjanya naik, risikonya kemudian kelelahan di jalan dan lagi-lagi kecelakaan karena faktor human error, dan ini sebenarnya bisa dipastikan pemerintah dalam hal Kementerian Perhubungan bisa bekerja keras untuk memastikan ini. Jadi jam kerja ini menjadi penting sekali. Satu sisi kadang mobil atau bis layak jalan, tapi saat yang sama begitu sopir menjadi misalnya kesehatannya tidak fit karena berulang-ulang harus bolak-balik karena permintaan cukup tinggi, itu akhirnya menjadi masalah. Jadi dua hal ini menjadi sangat penting sekali, krusial banget. Oke, saya tertarik. Banyak sekali bus-bus zombie yang kemudian masih dioperasikan, yang sebenarnya ibaratnya sudah seharusnya mati begitu ya, tidak layak untuk beroperasi, tapi kemudian masih dioperasikan. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya, di mana pengawasan dari kementerian terkait begitu ya, yang punya kewenangan dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, termasuk juga soal bagaimana kesehatan, kemudian juga jam kerja dari para awak bus pengemudi begitu ya, yang banyak sekali yang overtime begitu ya. Jadi dua faktor ini kemudian ketika dikombo ini ibaratnya menjadi double kill begitu ya, Gus Huda dan juga nah, saya ingin tanya ke Pak Joko. Pak Joko, ini kalau misalkan kita lihat ada bus zombie, kemudian juga ada juga tidak diperhatikan soal awak busnya. Kemarin kita lihat sopir cadangan yang kurang lihai, baru beberapa waktu bisa mengemudikan bus begitu. Ini menjadi perhatian tersendiri, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan yang punya kewenangan soal pengawasan yang harus ekstra ketat. Ya, setidaknya itu kalau kami melihat dengan banyak kejadian seperti ini dan nampaknya tidak berkurang ya, terus berulang-ulang, ini ada 5 hal harus dilakukan Kementerian Perhubungan. Yang pertama itu mengaktifkan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat yang dulu pernah ada, itu sudah hilang. Artinya ini kan tidak fokus lagi siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Yang kedua, ini pemangkasan untuk anggaran keselamatan. Efisiensi full itu keselamatan ini dipangkas, ini juga berpengaruh bagaimana petugas memeriksa dengan lancar ya, sementara anggarannya tidak ada ya. Kemudian pengawasan juga masuk di situ, mengawasi pool-pool yang ada. Kami sudah mengingatkan sebenarnya sudah lama agar pool-pool bus itu kebijakan lama, itu diawasi oleh Korsatpel terminal yang terdekat ya. Tapi karena anggaran tidak ada, tidak masuk ke kebijakan ya, akhirnya banyak yang lolos, seperti apalagi kita tahu bis yang kejadian itu dia istilahnya itu mencicil penumpang sepanjang jalan, dia cari penumpang ya. Kemudian yang ketiga, keempat itu ada namanya sistem manajemen keselamatan angkutan umum. Itu program cukup bagus. Di antara angkutan umum itu KIR setiap 6 bulan itu mereka bisa melakukan
program safety di perusahaan masing-masing. Ini kewajiban pemerintah yang mereka perlu dipandu. Nah, mandu itu kan perlu anggaran. Nah, anggarannya tidak ada. Nah, SMK itu wajib. Kemudian yang terakhir adalah mewajibkan, sebenarnya kami sudah mengusulkan agar kendaraan-kendaraan angkutan jarak jauh itu semua penumpang itu diwajibkan menggunakan seat belt. Ya, jika terjadi kecelakaan tidak fatal seperti ini. Memang beberapa angkutan jarak jauh sudah menggunakan, tapi masih minim. Karena saya juga sering menggunakan angkutan jarak jauh juga, jadi saya paham kalau perusahaan, tapi tidak sampai 5 kalau perusahaan mewajibkan itu. Jadi kami suruh menggunakan. Memang nyaman, tapi ini tidak dilakukan. Setidaknya 5 hal itulah yang harus diperhatikan pemerintah jika kita ingin mengurangi angka kecelakaan. Karena darat itu cukup tinggi. Bayangin ya, di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang angka kecelakaannya sangat menurun, itu masih ada Direktorat Keselamatan. Bahkan di operator PT Kereta Api juga punya keselamatan. Sementara darat tidak ada sama sekali. Sudah tidak ada, otomatis anggarannya juga sangat minim, efisiensi lagi lebih minim lagi. Gitu. Oke, jadi yang perlu di-underline adalah kalau dari Pak Joko, ya aktifkan saja lagi Direktorat Keselamatan Transportasi Darat begitu ya. Jangan kemudian anggaran untuk keselamatan ini kemudian dipangkas begitu ya. Karena kalau kita mau transportasi ya keselamatan itu yang utama. Nah, ini menjadi masukan tersendiri Gus Huda. Bagaimana Anda melihat ini soal mendorong pengaktifan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat termasuk juga soal anggarannya, anggaran keselamatan begitu ya, Gus Huda? Setuju saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Joko, bagian dari pemerintah memastikan dalam ini Kementerian Perhubungan memastikan semua layanan kendaraan transportasi publik kita betul-betul tidak menjadi neraka bagi para pengguna. Ini penting banget ya. Jadi saya pada posisi kira-kira begini, Mbak Adis. Jadi transportasi publik kita ini betul-betul perlu dilakukan semacam perubahan yang cukup fundamental. Baik udara, darat, laut. Karena ini terus berulang dan frekuensinya cukup tinggi sekali. Nah, memang jujur harus diakui ada situasi di mana Kementerian Perhubungan memang masih butuh support anggaran memang Pak Joko. Hari ini dari anggaran yang tersedia memang mereka masih butuh banget alokasi anggaran yang memastikan semua kinerja menyangkut soal audit kendaraan publik kita bisa terselenggara dengan baik. Kita akan terus upayakan Pak Joko untuk memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi dalam jangka pendek ini, Mbak, hasil rapat kerja kami dengan Kementerian Perhubungan sebenarnya pada posisi sudah terus kita dorong untuk concern betul memastikan, mengantisipasi berbagai persoalan menjelang Nataru ini. Tahun ini diperkirakan hampir ada sekitar 119,5 juta. Jadi angka yang cukup besar dan mereka harus selamat semua. Karena itu kita ingin keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan itu dilengkapi, digenapi dengan sinergi kerjasama dengan semua pihak. Dengan pihak kepolisian, dengan pihak Pemda, kabupaten kota, memastikan supaya titik-titik rawan yang selama ini menjadi faktor kecelakaan misalnya di tempat-tempat dekat destinasi wisata, pasar tumpah, simpang tol di berbagai tempat, saya kira ini perlu dikerjasamakan secara baik dengan pemerintah daerah, dengan pihak kepolisian gitu. Karena rata-rata memang persoalannya ada di titik-titik rawan itu dan itu berulang setiap tahun. Nah, sekali lagi semua kritik dari Pak Joko kita akomodir. Saat yang sama dalam jangka pendek Nataru ini kita ingin pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan memastikan keterbatasan anggaran ini bisa dikerjasamakan dengan semua stakeholder. Oke, tidak hanya soal masa libur Natal dan juga Tahun Baru, tapi kemudian kita juga punya PR besar begitu ya, hanya selang beberapa bulan ini sudah puasa Ramadan.
kemudian juga ada mudik lebaran yang kita tahu pergerakan manusia di sana, pergerakan orang di sana jauh lebih besar begitu ya, Gus Huda. Ini tentu saja menjadi harus menjadi apa ya? Harus ada mitigasi gitu ya, jangan sampai kemudian ketika ada peristiwa barulah kita membahas seperti ini begitu ya, dan ini ibaratnya patternnya berulang lagi, yang soal sopir cadangan yang tidak lihai atau kemudian supirnya mengantuk begitu karena memang overtime, termasuk juga remblong itu juga jadi salah satu penyumbang angka kecelakaan begitu. Nah, perubahan fundamental apa yang kemudian didorong oleh komisi Anda untuk bisa menjembatani untuk ada perubahan di Kementerian Perhubungan ini? Ya, lagi-lagi memang semua isu sebenarnya sudah terus kita bahas setiap kali menghadapi momen-momen besar di Indonesia ini, termasuk yang tadi saya sampaikan menyangkut soal rem cek, harus dipastikan rutin pemerintah menyelenggarakan itu supaya pihak teman-teman jasa pelayanan kendaraan publik ini, dalam hal ini beberapa PO juga concern betul saat yang sama terkait dengan isu ini. Dan isu soal kesehatan juga itu penting, terutama terkait dengan kesehatan awak kendaraan ya. Dan sekali lagi mau gini Mbak, memang karena sistem dan ekosistem transportasi publik kita ini belum tercipta dengan baik. Memang dalam situasi begini, mau tidak mau memang akhirnya kita menghimbau, mengajak kepada semua penyelenggara transportasi publik supaya betul-betul tidak kejar setoran. Karena kunci yang menjadi persoalan selama ini setiap kali menghadapi hari-hari besar seperti Nataru, Hari Raya, Idul Fitri dan seterusnya, itu adalah kejar setoran. Nah, karena itu kita juga meminta teman-teman sopir, walaupun PO-nya mengizinkan karena kejar setoran, tapi kalau dirasa tidak siap karena kesehatan, karena jam kerja yang terlalu overload, kita berharap sopir juga mengantisipasi karena ini demi keselamatan penumpang kita. Oke, tapi kemudian begini yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya Kementerian Perhubungan punya sanksi yang begitu tegas tidak sih kepada PO-PO bus ini yang kemudian mempekerjakan awak busnya yang sampai overtime, bahkan sopir cadangan yang baru berapa hari udah bawa bus begitu ya. Pelaksanaan di lapangan itu kalau dari Pak Joko sendiri menilainya ada ketegasan nggak sih, Pak Joko? Ya, kalau melihat kondisinya masih seperti biasa aja. Apalagi PO ini kan PO yang baru ini sebenarnya. PO baru, saya juga baru mengenal. Biasanya ya karena kita berkecimpung di transportasi darat, paham lah PO-PO yang cukup bagus ya. Ini tiba-tiba kok muncul yang baru, rupanya saya dapat informasi bahwa mereka tuh juga belum mengurus perizinan. Perizinannya juga susah sekali katanya. Nah itu saya coba tanya perusahaan-perusahaan yang baru, jangan OSS itu sangat menyulitkan, ini sistemnya aplikasi tapi menyulitkan buat mereka. Sementara mereka ini kan mungkin take over dari perusahaan-perusahaan angkutan yang sudah ada ya, yang mau bangkrut mereka take over, harus mengurus izin baru lagi. Di sisi lain kok demandnya ada, mereka jalankan. Nah kaitannya pemeriksaan kesehatan, sebenarnya pemeriksaan kesehatan di terminal itu mestinya rutin. Untuk supir ya, tidak hanya Nataru atau mudik, rutin setiap mau berangkat. Bahkan kami mengusulkan agar di rest area jalan tol juga itu disediakan. Ya kerjasama lah BUJT dengan jasa raja, menggunakan CSR-nya, ya menggunakan tenaga kesehatan puskesmas terdekat menyediakan itu, sehingga ini bisa digunakan untuk supir angkutan umum, baik itu bus maupun truk. Angkutan barang juga bermasalah. Kami melihat ada survei Badan Kebijakan Transportasi dari Pusat Keselamatan dan Keamanan, 60% pengemudi itu pernah mengalami kecelakaan. Dan 80% kecelakaan itu karena mengantuk. Berarti ini menjadi perhatian khusus ya buat pengemudi. Nah, ini yang perlu ditambahkan selain di terminal, ya perlu kesehatan rutin. Ini wajib lah ya, juga di rest area disediakan. Oke, ini juga jadi masukan juga Gus Huda, tidak hanya tes kesehatan atau cek kesehatan di terminal, tapi kemudian di rest area begitu ya, karena
sangat berbahaya sekali ketika mengantuk kemudian mengemudi, termasuk juga soal disinggung soal bagaimana Kementerian Perhubungan punya sanksi yang tegas terhadap PO-PO bus, apalagi ini PO busnya baru. Ya itu yang tadi saya sampaikan, memang PR berat kita. Semua cara pandang kita soal penyelenggaraan transportasi publik itu judulnya angkut-angkut menggampangkan. Iya. Nah, habit ini yang saya kira harus total dirubah, dilakukan transformasi yang serius. Betul menyangkut soal penyelenggaraan transportasi publik kita. Memang harus ketat, memang harus detail, memang harus ribet, memang gitu. Karena ini demi keselamatan penumpang kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko menyangkut soal misalnya cek kesehatan di terminal tidak cukup, tapi harus dilaksanakan di rest area atau di tempat tertentu setiap 4 jam sekali harus berhenti untuk sopir itu supaya tidak mengantuk. Ini standar internasional yang kira-kira memang semestinya sudah harus ditaati oleh semua pihak, harus dilakukan oleh semua pihak. Karena sekali lagi memang transportasi publik memang ya harus ketat begitu, yang harus detail begitu, ya harus rigid semacam itu. Nah karena itu paradigma yang selama ini menggampangkan, lalu melahirkan kendaraan zombie, human error, karena tadi 80% misalnya Pak Joko menyampaikan karena ngantuk, itu semua terjadi karena kita relatif menggampangkan segala sesuatu. Saya setuju penegakan menyangkut soal semua yang melanggar, saya kira pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus tegas. Sekali lagi demi keselamatan pengguna transportasi publik kita, dan ini adalah kelas menengah bawah yang harus kita lindungi dari kecelakaan. Oke, seharusnya peristiwa-peristiwa semacam kemarin PO Cahaya Trans begitu ya, itu tidak bisa saja tidak terjadi kalau memang antisipasinya, pencegahannya itu ada pengawasan yang ketat dari yang punya kewenangan begitu ya. Terakhir saya ingin ke Pak Joko, kalau saya tanyakan ada 3 poin krusial yang segera harus dibenahi oleh Kementerian Perhubungan. Tidak hanya di masa Natal dan Tahun Baru, tapi beberapa bulan lagi juga kita akan menghadapi bulan Ramadan dan juga ada mudik Lebaran. Apa yang harus segera dievaluasi dan harus diperbaiki? 3 poin krusial. Ya, saya pikir anggaran itu penting ya. Karena apapun petugas di bawah itu akan merasa ke lapangan, tanpa anggaran nggak mungkin mereka akan bekerja dengan baik gitu kan. Nah, ini saya pikir perlu ditambahkan lah untuk urusan keselamatan ini. Di daerah itu sudah ada namanya balai pengawasan transportasi darat, sudah terbantu lah. Tapi kan mereka juga harus rutin melakukan pengawasan, tidak hanya di terminal. Kalau kita bicara angkutan pariwisata, itu juga sulit mengawasinya karena dia tidak ke terminal. Berarti kemana ya, dari daerah wisata atau ke PO-PO-nya mereka masing-masing harus rutin itu. Nah ini anggarannya tidak, selama anggarannya tidak ada ya imbasnya pasti ini tinggal menunggu giliran aja di tempat mana, lokasi mana ya. Dan sudah harus dipikir tadi, mewajibkan lah perjanjian itu, wajib bagi penumpang itu menggunakan seatbelt. Sehingga kalau terjadi kecelakaan tidak fatal seperti ini gitu loh. Semuanya terjadi, maksudnya terlempar ya. Dan yang terakhir mungkin SPMKU itu segera dilaksanakan untuk membantu agar perusahaan-perusahaan secara mandiri ya untuk melakukan pemeriksaan keselamatan mereka. Ini harus dipandu dan ini butuh anggaran juga. Kalau ini tidak ada, ya agak sulit juga kita ya untuk memahami mereka apa itu keselamatan buat penumpang, buat ngangkut barang. Nah. Oke, kalau dari Gus Huda, kalau saya ingin tanyakan 3 poin krusial yang bisa didorong dari komisi Anda untuk kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Jangan sampai kemudian pola-pola semacam ini berulang kembali. Ini bisa diantisipasi sebenarnya. 3 poin krusialnya. Saya kira Kemenhub harus tegas memastikan semua yang melanggar, PO-PO yang melanggar, termasuk penyelenggara sewa mobil, saya kira tidak tegas dan dipastikan begitu ditemui di lapangan tidak laik, tidak punya izin seperti
bis Jaya Trans ini, saya kira langsung ditutup, dan ini supaya menjadi semacam memastikan supaya tidak terulang oleh PO-PO yang lain. Yang kedua, jangka pendek ini rem cek, saya kira mumpung ada waktu ini di semua terminal bisa diselenggarakan dengan baik, cek kesehatan sopir, jam kerjanya tidak kejar setoran, dan dipastikan bis dan kendaraan zombie yang tidak layak bisa di stop dimanapun, baik di tengah jalan maupun sebelum jalan. Oke, pengawasan ekstra ketat termasuk juga sanksi tegas terhadap PO-PO atau penyedia jasa layanan yang kemudian masih dalam tanda kutip begitu ya, nakal begitu ya, untuk demi keselamatan kita, karena keselamatan adalah hal yang paling utama dan ini harusnya bisa diantisipasi. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB, Syaiful Huda Gus sudah telah bergabung bersama kami. Kemudian ada akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugio Pranoto yang juga analis transportasi, Pak Joko Setiowarno telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara, informasi